saya Anang Adityo Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan mendoan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Bahan pertama, daun bawang, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri, tempe mendoan. Lanjut, kecap bango, ketumbar, tepung beras, tepung terigu, dan cabai rawit. Dan ini alat-alat yang digunakan: wajan, pisau, talenan, mangkok, piring, spatula, peniris, kompor gas, dan sendok. Langkah kedua, haluskan bumbu. Masukkan ketumbar terlebih dahulu. Lalu masukkan bawang putih. Ketumbar merupakan jenis campuran yang mengandung minyak, protein, serta serat. Dan bawang putih termasuk campuran karena mengandung protein, serat, dan senyawa sulfur. Lalu masukkan garam. Lalu masukkan kemiri. Garam termasuk senyawa dan mengandung natrium klorida atau biasa disebut natri, dan kemiri merupakan campuran karena mengandung minyak dan protein. Masukkan bawang merah untuk menambah harum, dan masukkan kunyit. Bawang merah termasuk campuran karena mengandung air dan senyawa organosulfur, dan kunyit merupakan campuran alami. Tumbuk hingga halus. Kegiatan menghaluskan bumbu terjadi perubahan ukuran, aroma keluar. Jenis perubahan ini disebut perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Langkah ketiga, potong-potong daun bawang. Daun bawang termasuk campuran alami. Terjadi perubahan fisika karena perubahan bentuk, aroma keluar, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Langkah keempat, buat adonan. Masukkan 15 sendok tepung terigu dan 5 sendok tepung beras. Masukkan bumbu halus dan beri air sedikit demi sedikit sesuai keinginan kalian. Nah, kegiatan ini merupakan campuran homogen, adonan lembek, dan perubahan warna. Disebut juga perubahan fisika tanpa menghasilkan zat baru. Aduk-aduk hingga adonan kalis, lalu masukkan daun bawang. Langkah kelima, memotong tempe. Tempe termasuk campuran alami karena terdiri dari senyawa dan mikroorganisme. Kegiatan memotong tempe termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Hidupkan kompor gas dan tuangkan minyak secukupnya. Panaskan minyak hingga benar-benar panas. Langkah selanjutnya yaitu masukkan tempe ke adonan dan tunggu minyak benar-benar panas. Apabila minyak sudah mengeluarkan uap, berarti tanda minyak sudah panas. Nah, langkah keenam yaitu goreng tempe. Menggoreng tempe merupakan perubahan kimia karena terjadi reaksi antara protein dan gula membentuk senyawa baru. Tempe jadi kecoklatan dan aroma gurih. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya reaksi kimia yaitu reaksi Maillard, karamelisasi, oksidasi lemak, koagulasi protein, dan penguapan air. Apabila tempe berwarna golden brown, angkat lalu tiriskan. Nah, proses pemisahan campuran yang terjadi yaitu evaporasi, uap air keluar saat tempe digoreng, filtrasi alami, meniriskan minyak saat menggoreng, absorpsi parsial, membuat tekstur lembut di dalam dan renyah di luar. Langkah ketujuh, buat sambal kecap. Langkah pertama, potong-potong cabai rawit sebanyak 8 buah dan bawang merah sebanyak 3 siung. Potong berbentuk dadu sesuai selera kalian. Nah, cabai rawit merupakan campuran alami, terdiri dari senyawa organik, air, minyak atsiri. Sedangkan bawang merah termasuk campuran alami. Proses memotong disebut perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Masukkan cabai rawit dan bawang yang sudah dipotong-potong menjadi bentuk dadu. Lalu masukkan kecap manis. Nah, kecap manis termasuk campuran, terdiri dari gula, air, kedelai, dan garam. Dan membuat sambal kecap termasuk proses pembuat perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru dan tidak ada proses pemisahan campuran. Nah, langkah terakhir yaitu plating. Plating sesuai keinginan kalian saja. Mbak Nisa, mendoannya pintenan. Ini 2004.
Kula tuh Mbak 10.000 nggih mendone nggih. Kali sinten niku kali tahune. Oh nggih. Lombok sengise mboten nonton nggih, Mbak. Mboten, Bu. Oh nggih pun mboten napa-napa nggo ning kartone. Nggih, pareng.